Pemirsa, kembali lagi dalam Coffee Talk bersama Prof. Dr. Asep Sukohar. Tadi menarik, Prof. Sempat terjeda soal insentif nakes dan para dokter. Kalau boleh tahu, yang dibayar itu sudah sampai bulan berapa sih, Prof? Kalau teknis, Mm-mm. secara jelas, saya tidak mengenal gitu ya Mm-mm. maksudnya. Tapi informasi yang saya dapat, yang saya dengar, itu bisa jadi sekitar 6 bulanan. 6 bulan yang Eh, lalu belum, yang 6 iya, bulan ini belum iya, dibayar. iya, itu. Wow, Termasuk rumah sakit. termasuk rumah sakit ya. Iya, masih rumah sakit. Nah, tapi Prof, ini menarik ya. Meskipun insentif dan tunjangan-tunjangan lainnya itu belum dibayarkan, ini justru membuka pelayanan konsultasi secara gratis ya, itu Hmm. kepada masyarakat. Nah itu motivasinya apa sih, Prof? Jadi gini, Pak Eka, kalau kita lihat sekarang ini ya, satu masyarakat itu takut. Hmm, Jadi setiap batuk pilek mereka mengasumsikan diri COVID. Covid. Yang kedua, yang paling ditakutkan adalah kalau COVID itu dengan kematian. Hmm, Nah, jadi masyarakat itu pada umumnya itu sangat takut dan mereka kesulitan mendapatkan informasi yang akurat mm-mm, eh, tentang COVID ini secara menyeluruh. mm-mm, Yang ketiga, masyarakat ini menurut saya itu bingung gitu, bingung mencari informasinya dari mana gitu. hmm, 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 Walaupun sebetulnya kalau saya lihat ya beberapa baik ID, Dinas Kesehatan, Satgas COVID hmm, pusat itu kan sudah memberikan informasi. hmm, Tapi kalau saya perhatikan di lapangan itu lebih kalah dengan informasi yang seliweran gitu. Ada media istilah, sosial ya, iya, ada istilah apa? Infodemi ya. infodemi. Itu yang membuat jadi rancu kalau menurut saya. Akibatnya bingung, akibatnya stres. Ya stres ini ya tentunya memicu untuk menurunkan imun. Karena stres, susah tidur, nggak mau makan, udah otomatis pasti imunnya menurun. Gitu. Artinya itu akan memperberat. Apalagi kita lihat perkembangan informasi yang saya dapat di Jakarta itu 90% lebih itu varian Delta. Dan gejalanya kalau saya perhatikan itu banyaknya GI tract, Pak. GI tract itu mual, muntah, nggak mau makan, gitu. Nah itu yang dominan, gitu. Termasuk beberapa kasus di Lampung kalau saya lihat seperti itu. Nah, Prof, ini menarik soal varian-varian baru. Prof kan tentu memiliki keilmuan. Kenapa sih virus itu bisa bermutasi? Kemudian juga apa yang perlu menjadi perhatian masyarakat supaya mereka itu tidak mudah terpapar dengan varian-varian baru ini? Jadi dasarnya namanya kan coronavirus disease Disease. 19 kan gitu. Jadi corona itu adalah jenis virus RNA, Pak. Jadi kalau kita belajar molekuler, RNA ini salah satu jenis atau bagian dari virus atau mikroorganisme yang sangat mudah sekali untuk bermutasi. Mutasi. Itu dasar dari kondisi struktur dari virus Virus itu. itu. Dan pada akhirnya membuat jadi varian-varian baru. Yang Gitu. marak Delta ya di Yang Indonesia. marak terakhir ini Delta, walaupun ada informasi ada tambahan apa gamma dan lain sebagainya, kira-kira seperti itu. Nah, tapi yang sangat marak terakhir ini adalah yang Delta, dan menurut saya ya fatality rate-nya itu tinggi. Oh, tinggi ya. Tinggi. Kalau saya lihat makanya begitu kasusnya meningkat, tingkat kematiannya juga artinya tingkat kesembuhannya kalau menurut saya
ini sekarang ya hampir beriringan gitu. Beda dengan kematian ya. ya beda dengan sebelumnya gitu, sebelum Lebaran itu. Gitu. Caranya supaya tidak terpapar, apakah masih sama menyesuaikan Ya. prokes atau ini jauh lebih ini, Pak? Nah, jadi kalau saran saya pertama patuhi protokol kesehatan dengan 5M kalau menurut saya ya. Jadi pakai masker, jaga jarak, cuci tangan dengan sabun, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Mobilitas ya. Itu kalau menurut saya harga mati, Pak. Karena sumber dari terinfeksi atau terpaparnya yang sehat itu ya dari situ. Yang kedua, kalau menurut saya adalah harga matinya vaksinasi, Pak. Jadi vaksinasi menurut saya ini juga harga mati, walaupun berdebat masalah varian-varian baru ini, tapi menurut data kalau tidak divaksin tentunya akan lebih buruk dibanding dengan yang divaksin. Yang diharapkan adalah nanti tentang herd immunity. Jadi ada kekebalan kelompok yang mungkin mutasi terjadi, tapi karena ada kekebalan, maka angka kesembuhannya akan lebih tinggi gitu dibanding dengan tidak divaksin. Itu sesuai dengan program Pak Jokowi, 1 juta vaksin per hari, yang tentunya kita lihat ini sepertinya masih perlu ditingkatkan. Jumlahnya. Jumlahnya ya. Karena kalau saya lihat sekarang kebijakannya sudah berkembang bahwa anak pun sekarang harus divaksin. Kalau sebelumnya kan tidak. Ibu hamil juga ya bisa. Iya, ibu hamil. Sebelumnya kan manula tidak, sekarang masuk. Dan bayi anak balita juga masuk, ibu hamil masuk. Gitu. Jadi harga matinya prokes dan vaksinasi. Vaksinasi ya. Jadi harga matinya mematuhi protokol kesehatan dan jangan takut divaksin ya. Jangan, Pak. Orang kalau suruh beli malah mahal. Mahal ya. Mumpung gratis harusnya masyarakat itu berbondong-bondong ya. Iya. Tapi juga tetap tentunya pelaksanaannya harus mematuhi protokol kesehatan. Jangan juga sampai menjadi klaster baru ya. Klaster atau kerumunan. Unila juga kemarin sudah melaksanakan vaksinasi massal ya, Prof ya? Kita sudah 5.500-an. Termasuk mahasiswa, sebagian mahasiswa. Baik, Prof, terima kasih. Sayang sekali perbincangan kita hari ini harus terjeda dengan waktu. Namun kita masih akan ada program-program selanjutnya juga nanti mudah-mudahan bisa berkenan, bisa menjadi narasumber selanjutnya. Baik pemirsa, ingat pandemi ada di sekeliling kita. Siapa saja bisa terpapar COVID, maka patuhi protokol kesehatan 5M dan jangan takut divaksin. Dan mudah-mudahan insya Allah kita semua dapat terlindungi dan selalu sehat dan negara kita segera pulih. Kita akan jumpa lagi dalam program selanjutnya. Terima kasih.